Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, hari ini pelajaran kita adalah akidah akhlak, yang mana pagi ini kita telah memasuki bab yang ketiga, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pembelajaran pagi hari ini diberi kemudahan Allah dan kalian yang belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya mujibas sa'ilin. Baiklah anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti bersama penjelasan tentang materi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Materi diambil dari draft buku siswa Akidah Akhlak sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Ada 4 kompetensi inti yang harus dikuasai oleh siswa, dan kompetensi dasar 1.3 menerima adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala melalui qada dan qadarnya. 2.3 menunjukkan sikap patuh dan tanggung jawab sebagai wujud mempelajari iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 3.3 menganalisis iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 4.3 menyajikan contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsep, pengertian, perbedaan qada dan qadar, dalil baik dari Quran dan hadis, teladan qada dan qadar, dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ayo kita mengamati. Anak-anak, coba perhatikan ada 3 gambar di bawah ini. Gambar anak-anak, gambar ketika orang sudah menikah, dan gambar ketika orang sudah meninggal dunia. Nah, sebelum sampai pada pembahasan, buatlah menjadi cerita sederhana dari urutan gambar di atas sesuai dengan kemampuanmu memahami tentang qada dan qadar. Baiklah, sekarang kita buka cakrawalamu. Pengertian dan perbedaan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang berbeda satu sama lain. Ada laki-laki dan perempuan. Ada yang berambut lurus dan keriting, berkulit putih dan hitam, ada yang pintar dan tidak. Semua merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sebut dengan takdir. Menurut bahasa, qada memiliki beberapa arti, yaitu hukum, ketetapan, perintah, dan kehendak. Like Sedangkan qadar berarti kepastian, kuasa, nasib, dan ukuran. Menurut istilah, qada adalah iradah Allah Subhanahu wa taala pada azali tentang segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan segala keadaannya. Misalnya, apakah kita kelak menjadi orang alim atau berpengetahuan? Itu adalah qada. Sedangkan qadar adalah penciptaan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ukuran dan keadaan tertentu yang menjadi iradah Allah Subhanahu wa taala
seperti penciptaan ilmu di dalam diri kita setelah hadir di dunia sesuai dengan kehendak di zaman azali. Sebagai orang yang beriman, kita wajib untuk mempercayai dengan keimanan kita yang paling tinggi tentang adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang biasa kita menyebutnya dengan istilah takdir. Sebab beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Perbedaan qada dan qadar. Qada adalah merupakan suatu ketentuan dari Allah atas makhluknya sejak zaman azali dan tidak bisa dirubah dengan apapun. Sedangkan qadar merupakan ukuran atau batasan dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keputusan di saat kita telah berada di alam dunia, sesuai dengan usaha dan daya upaya kita dalam berusaha. Macam-macam takdir. Istilah qada dan qadar dalam kehidupan manusia lazim disebut takdir. Dan apabila dilihat pengaruh usaha manusia, takdir dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Nah, yuk kita pahami apa takdir mu'allaq dan takdir mubram itu. Pertama, takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia, seperti A. Orang yang sakit dengan berobat menjadi sembuh. B. Orang yang miskin bekerja keras kemudian menjadi kaya. C. Pelajar yang nilai ulangan ujian setelah belajar tekun menjadi bagus dan sejenisnya. Nah, sekarang takdir mubram, yaitu takdir yang tidak bisa dirubah, sebagaimana contoh jenis kelamin manusia, kematian manusia, dan jodoh manusia, serta yang lainnya. Dalil qada dan qadar terdapat dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Teladan qada dan qadar. Mempercayai qada dan qadar itu adalah kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, adalah atas kehendak Allah. Sehingga sebagai orang yang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis rawahu Tabrani. Hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Orang beriman pasti ketika mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, jika orang beriman mendapatkan dan mengalami musibah dalam bentuk apapun, pasti akan bersabar.
terhindar dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang tidak memiliki keimanan kepada qada dan qadar salah satunya bisa dilihat jika seorang tersebut memperoleh keberhasilan, nikmat dan kebahagiaan, mereka akan menganggap bahwa itu semua adalah hasil usahanya sendiri dan merasa hebat. Apabila mereka mengalami kegagalan dan musibah, mereka mudah berkeluh kesah dan putus asa karena mereka menyadari bahwa hal tersebut sebenarnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu optimis dan giat bekerja. Kita tidak pernah mengetahui takdir apa yang akan terjadi pada diri kita. Semua diri kita pasti menginginkan nasib baik, bahagia, dan penuh dengan kesuksesan. Namun semua itu tidak akan datang begitu saja, tetapi harus diusahakan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa memiliki hidup yang optimis dan giat belajar serta bekerja untuk meraih apa yang diinginkan tersebut. Dan yang terakhir adalah menenangkan jiwa. Ketenangan hidup pasti akan dirasakan bagi orang Islam yang beriman kepada qada dan qadar Allah. Sebab Muslim tersebut akan selalu senang, ikhlas, dan sabar dalam menerima setiap ketentuan baik dan buruknya dalam kehidupan yang dijalani. Rangkuman 1. Umat Islam wajib meyakini kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Qada artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang belum terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. 3. Qada dan qadar sering disebut takdir. Takdir ada dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia, sedangkan takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Nomor 4, umat Islam wajib bersyukur apabila usaha dapat mengubah takdir. Sebaliknya, harus bertawakal kepada Allah apabila usaha tidak dapat mengubah takdir. 5. Umat Islam yang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memperoleh hikmah. A. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. B. Terhindar dari sifat sombong dan putus asa. C. Mampu optimis dan giat bekerja. D. Menenangkan jiwa. Ayo anak-anak, kita mengerjakan tugas. Coba kalian analisis gambar ini, kemudian tulislah hasil analisis kalian tentang gambar tersebut dalam kolom yang sesuai dengan jenisnya. Di antara gambar ini, apakah termasuk mu'allaq atau mubram? Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. 1. Apa yang dimaksud dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala? 2. Tuliskan dalil nakli tentang kewajiban kita beriman pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Jelaskan bagaimana sikap kita ketika kita mengalami qada dan qadar yang tidak menyenangkan. 4. Sebagai pelajar, bolehkah kita hanya berpangku tangan dalam meraih prestasi? Jelaskan. 5. Sebutkan hikmah bagi kita jika meyakini dengan iman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dah.